Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus masjid, Bapak dan Ibu jamaah Qiyamul Ramadan, serta generasi muda kita harapan bangsa dan agama yang hadir malam ini. Kemudian Al-Mukarram teristimewa kepada Imam kita Al-Ustaz Roza Rizki MPD, ya, salah seorang adalah Qori Sumatera Barat yang alhamdulillah juara satu pada saya tingkat Sumatera Barat. Alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah di malam yang terakhir. Itu malam terakhir pada Ibu tahun ini. Tapi ada malam minggu terakhirnya nama. Alayado. Berarti awal melaksanakan bagi 29 hari. Tapi kita lihat siang hari tadi ada juga yang belum memulai, Pak. Atau karena larayu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ibadah puasa yang kita laksanakan, Qiyamul Ramadan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah oleh pengurus menyampaikan sebuah judul mempertahankan takwa. Jadi judulnya mempertahankan takwa. Persoalannya Bapak dan Ibu, yang kita pertahankan itu apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Itu pertanyaan Bapak Ibu. Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Banyak sejawabannya Pak. Bu, apa kata masuk orang bertakwa, Bu? Udah, yakin insyaallah Pak ya? Insyaallah pasti kita meyakini. Tapi yang menilai kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan Qiyamul Ramadan dan melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di dalamnya, insyaallah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti dari ayat itu ada harapan kita dengan berpuasa insyaallah dan mudah-mudahan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada jaminan apakah setiap kita yang berpuasa sudah menjadi orang yang bertakwa. Itu belum tentu. Kenapa? Karena ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash." Banyak atau ada di antara manusia yang berpuasa yang ia dapatkan dua saja. Yang pertama haus dan yang kedua lapar. Kenapa? Karena ia berpuasa hanya sekedar menahan haus dan lapar. Padahal sesungguhnya laisa siyamu minal akli wasyarbi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi innamas siyamu minal lagwi wal rafat. Puasa itu juga mampu menahan dan mengendalikan diri dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Anak paling baik ucapan dan perbuatan yang sia-sia Bapak dan Ibu. Tapi kalau sekedar menahan haus dan lapar, insya Allah tidak begitu berat, karena anak-anak kita juga mampu untuk melakukan itu. Tapi yang paling baik
menjauhkan perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak bermanfaat. Tapi insya Allah ketika mampu itu kita kendalikan perbuatan dan ucapan kita, ketakwaan kita raih. Ketika kita sudah mendapatkan derajat yang mulia itu, bagaimana upaya kita mempertahankan? Takwa itu adalah menjaga diri dari datangnya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berhati-hati, baik ucapan maupun perbuatan yang akan mendatangkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berupaya untuk meninggalkan semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa itu dia akan selalu berhati-hati. Maka kata Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat, orang yang bertakwa itu bagaikan berjalan di batu yang licin, di samping kiri dan kanannya ada lurah yang sangat dalam. Jadi bagi kiro ibu ketika berjalan di atas batu licin, sementara samping kiri dan kanan ada lurah yang sangat dalam. Apa jalannya itu Pak? Cuma merangkak-rangkak di batu-batu hati-hati mana? Kalau tidak berhati-hati, maka jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Begitu juga orang yang bertakwa. Kalau dia berbicara, dia juga hati-hati agar tidak mendatangkan perbuatan dosa. Ketika dia berbuat, juga hati-hati agar tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mesti mempertahankannya Bapak Ibu? Karena untuk mencapai kemuliaan itu di sisi Allah hanyalah dengan ketakwaan. Harta yang banyak, pangkat dan jabatan yang kita miliki itu tidak akan mengantarkan kita mulia di hadapan Allah. Kalaulah karena harta yang banyak seseorang mulia di hadapan Allah, siapa kira yang paling mulia Bapak dan Ibu? Siapa kira yang paling terkenal kayu dalam sejarah Bapak Ibu? Siapa? Siapa? Qarun. Qarun adalah orang yang terkaya, sehingga kunci gudang kekayaannya saja dipikul oleh orang yang kuat. Tapi ternyata dia bukan mulia di hadapan Allah, ditenggelamkan bersama. Nah, kalaulah karena pangkat yang mulia di sisi Allah, siapa kira yang paling mulia apa? Fir'aun. Kenapa? Fir'aun di samping dia berkuasa, dia menganggap dirinya adalah ternyata tenggelam di lautnya. Kalaulah karena harta, pangkat dan jabatan seseorang mulia di hadapan Allah, tentu bagi orang yang tidak memiliki harta tidak mulia di hadapan Allah. Tetapi ternyata ada salah seorang budak awalnya lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal namanya Bilal bin Rabah. Kan dia dari seorang budak, hartanya tidak banyak, tapi beliau yang memandangkan azan pertama, tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mesti kita pertahankan nilai-nilai ketakwaan yang kita raih selama bulan suci Ramadan, dan insya Allah tanggal 1 Syawal akan kita rayakan kemenangan itu. Dan yang kedua adalah karena dengan ketakwaan itu ternyata pertolongan Allah akan selalu hadir di hadapan kita, di masyarakat kita, bangsa dan negara ini, ketika dia betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah carikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang pernah kita hadapi, dan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak kita sangka datangnya. Dan yang ketiga alasannya kenapa kita mesti mempertahankan ketakwaan, karena dengan ketakwaan itu kita telah mempersiapkan modal dan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Berbekallah kamu kepada Allah, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Hai orang-orang yang berpikir, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita pastilah akan meninggal dunia, maka bekal yang terbaik adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita besok pagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau setelah pulang dari masjid ini. Siapa yang bisa menjamin hidup sampai besok pagi, Pak? Ada yang bisa menjamin hidup sampai besok pagi, Bu? Tidak ada. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau ajal itu sudah datang, harus kembali ke Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Lahat, Kelurahan Balian. Kapan datangnya? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia tahu dia Allah dah. Kalau sempat dia tahu dia Allah pakai kira apa? Batas tak cinta bisa. Ustaz peninggal aja gitu. Jamin yang paling. Tapi itu adalah rahasia Allah. Oleh karena itu, ketika bekal ketakwaan telah kita peroleh dan kita raih, insya Allah tidak ada kekhawatiran Bapak dan Ibu. Kapanpun dan dimanapun kita dipanggil oleh Allah, maka akan kalimat La ilaha illallah yang selalu kita ucapkan ketika ketakwaan telah kita raih. Itulah sebabnya kenapa kita mesti mempertahankannya. Lalu persoalannya bagaimana cara mempertahankan. Jadi caranya pada itu, kenapa Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memperolehnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan mempertahankannya. Maka ibaratkan sebuah perlombaan misalkan, mendapatkan juara satu itu kadang-kadang agak lebih mudah prosesnya. Tapi kadang-kadang mempertahankan bahasa aku balik Pak Ibu, memperoleh juara satu di sekolah itu mudah rasanya. Tapi kadang-kadang cara mempertahankan itu yang paling sulit Bapak dan Ibu. Jadi yang mulia judul kan mempertahankan takwa. Kenapa kita mesti mempertahankan takwa? 3 alasan yang disampaikan tadi. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Adalah senantiasa mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas beribadah, Bapak dan Ibu, dia tidak pandang lelah dan letih dalam beribadah. Dia akan pergunakan setiap kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah selama bulan suci Ramadan kita betul-betul telah melaksanakan ikhlas dalam beribadah? Karena niat ikhlas itu sangat menentukan hasilnya Bapak dan Ibu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu sah karena niatnya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Apakah kita betul-betul niat untuk puasa Ramadan? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda indikator orang-orang yang ikhlas itu Bapak dan Ibu, dia akan tetap semangat dan kualitas ibadahnya semakin hari pun semakin meningkat. Tapi kalau orang yang ria Bapak dan Ibu, antara sekitar akhir-akhir mandi beribadah. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, tolak ukur keikhlasan dalam beribadah di akhir-akhir Ramadan, biasanya Bapak dan Ibu jamaah masjid dan mushola rame atau kurang Pak Ibu? Kece imam di masjid, sallu sunatan terjami antara imakumullah, taruh istilah, ya Bu. Kami buat kue di rumah koma, kami sibuk membeli baju baru, kami sibuk membuat kue dan sibuk mencat rumah dan mempersiapkan untuk lebaran. Kini mana paling ramai kurang di toko baju pada kamu saja Pak? Pada rayu itu kan bukan soal baju baru, tapi soal kita memperoleh kemenangan dan mampu mengendalikan. Padahal orang yakin dengan surat Al-Qadar yang dibacakan tadi Bapak dan Ibu, 10 malam terakhir Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan pada tahun, kalau dia dibagi kepada Ibu 83 tahun. Kira-kira siapa nilai 83 tahun umur Bapak dalam sajikah? Ladon 83 tahun Pak. Ladon lebih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang umur, banyak kebaikan yang dilakukan. Tapi sebaliknya wasyarrun nas
man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, panjang umur, tapi kejahatannya lebih banyak. Lapa putih bersaudara, tapi kamu saja malah ya. Rajin kemana Pak? Kemana rajinnya Pak? Menopok-nopok meja Pak. Di sini ada nopok-nopok meja Pak. Menopok-nopok meja Pak. Lihat kamu menopok meja Pak. Padahal rupiah mesti kita pakai Pak. Perangi menapik-napik meja, main domino, main kuah. Di sini kok kira ada tapi juga. Kadang kan ada rupiah mesti kita pakai. Alondan kurang seorang. Kurang seorang rupiah itu Pak masih pakai balik saji Pak. Hanya mangkuk waktu, mangkuk meja. Ayo tak tahu dulu Ustaz. Kami menteren-menteren saja. Tapi ada kejadian Pak, ini kisah nyata. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar kisah. Di pesta, kan orang pesta ini kan domino kadang-kadang ada juga Pak, mengkuat ada juga. Kurang mendoakan sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang main domino di situ. Ada kisah Pak Jibu kan di Peraji Pak. Masih ingat Pak Jibu? Ada Peraji. Sedang main domino tuh Pak Jibu nyemampir batu. Memang ajalnya di situ, entah jantungan dan sebagainya. Pingsan ya Pak Jibu, kawan mampir batu. Akhirnya apa terjadi? Dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu. Katanya orang si anu meninggal, di mana meninggal itu? Sampai balik, sadar mengatu aja. Sadar mengatu tadi Pak. Apa arti kira itu Pak? Main domino. Kadang-kadang main domino pengurus masjid atau loh, pengurus musalah satu loh situ, Pak RT atau loh, Pak RW atau loh, dari polisi atau loh, dari tentara atau loh, dari siapa Pak? Dari tokoh masyarakat ada juga. Iyo main Indonesia Pak Jibu, tapi maluah Bapak itu akan berkurang. Tagana nang mudo-mudo main, jangan main oleh, main PT main aja. Ngurus nanti tempat lo yang buat. Pak menagani Pak Jibu. Bisa menagani Pak. Jadi contoh di nang dua juga boleh tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan Bapak dan Ibu. Pakai lo pakai kupiah Bapak dan Ibu. Makin minum, tidak malu Pak Jibu. Di sekolah enak dulu Pak. Nado dekat Pak? Alhamdulillah enak dulu Bapak dan Ibu. Orang yang ikhlas itu konsisten dia dalam melakukan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Karena memang tidak diperintahkan oleh Allah ibadah itu, melainkan orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas itu dia semangat melakukan ibadah di saat dilihat orang, tapi di saat orang tidak melihatnya kualitas ibadahnya menurun. Di saat dilihat orang panjang-panjang pakaian sholatnya, tapi di saatnya sendiri, Pak sholat pun akan capek selesai. Yang kedua, yang harus kita lakukan itu adalah dalam rangka mempertahankan ketakwaan itu adalah selalulah bersama Al-Qur'anul Karim. Setidaknya tanda orang yang akrab bersama Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah Al-Qur'an atau Alkitab yang tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Agar Al-Qur'an mampu kita menjadi pribadi yang bertakwa dan mengarahkan setiap kehidupan yang kita lakukan ini. Setidaknya ada 4M kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. M yang pertama, pelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu kata Rasulullah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi profesi yang terbaik itu sebetulnya kalau berdasarkan hadis itu Pak Ibu, mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Tanggung jawab mengajarkan Al-Quran siapa Ibu? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab mengajarkan Al-Quran ke anaknya? Orang tua Bapak dan Ibu. Adibu auladakum, ajarkanlah didik anakmu tentang 4 hal. Di antaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kini membaca Al-Quran siapa membantu menolong mengajarkan Pak? Guru Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah di TPQ dan MDT. Para gua mengaji sih Bapak? Sekarang aja 25.000 masih ada nama nunggak Pak? Ada nama nunggak Pak 25.000? Kalau 25.000 barasari, kalau di Nurul Iman barasari.
Paling tertinggi di Kota Padang Bapak dan Ibu uang mengaji itu 50. Salah satu di Nurul Iman. Kemudian Bapak dan masih ada 10.000. Itu tapi masih ada nama nunggak Pak Ibu. Kalau dibayarkan Bapak Ibu bukan orang tuanya tidak mampu membayarnya. Sedangkan rokok saya sebungki barang ini Pak. Surya barang di sembilan. Sebungki sehari itu Pak. Anaknya mengaji tapi uang mengaji 25.000-nya masih besok ke besok beko. Tapi dari situ tidak tahu berapa dari itu. Rokok hampir 35.000 2 kilo sehari kita ada baju Bali. Dan itu tidak ada manfaatnya Pak Ibu. Orang terkaya di Indonesia itu kan setidaknya pernah membaca 10 orang Pak Ibu terkaya di Indonesia. 3 di antaranya punya perusahaan rokok. Siapa Pak kayanya Pak? Siapa Pak kayanya Pak? Lalu persentasenya tuh Pak tuh nyolak jumpa gunanya untuk membuat saudara kita di Palestina. Jadi yang perokok itu ikut andil tuh Pak. Bukan teman Pak. Maaf Pak. M yang kedua, membaca. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bulan suci Ramadan kebiasaan membaca Al-Quran selesai Ramadan kita lakukan. Alhamdulillah sudah ada yang 29 juz Bapak dan Ibu. Atau adu-adu mau mulai? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran insyaallah anak Bapak dan Ibu alu bisa menolong awak besok di akhirat lain. Istri aluno tantule, suami aluno tantule Pak Ibu. Malah di dunia saya kadang-kadang awak minta tolong ke anak, nak tolong papa, tolong mama. Ada jawabannya Pak. Tunggu sebentar. Tapi dengan membaca Al-Quran, insyaallah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran insyaallah Al-Quran itu akan menolong besok di hari kiamat orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita bertekad khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Lalu tentu bulan Ramadan besok awak bisa diberikan kesempatan. Kemudian M yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Bapak dan Ibu walaupun istilahnya lah tua menghafal ko, tapi ayat 5 lupa ayat berapa? Kadang-kadang tapi ayat 5 lupa ayat hampir dapat tapi ayat hampir kalau lupa ayat 3. Bapak dan Ibu, Allah itu sebetulnya bukan melihat soal hafal dan hafalnya. Yang penting mau tak kita menghafal. Ikulah 50 tahun dan 20 tahun sholat Bapak Ibu ayat trikul jole. Leto trikul Bapak Ibu. Trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Lah 20 tahun sholat Pak itu kayak itu saya ada. Bukan daksa sholatnya tetap sah Bapak dan Ibu. Tapi tentu tidak ada perjuangan kita mau menghafal Al-Quran. Kalau semakin panjang ayat yang baca dalam sholat Pak Ibu, apalagi sholat sendirian Bapak dan Ibu, itu semakin banyak nilai kebaikan dan pahala. Mungkin si A dan si B sama-sama sholat sunat, tapi si A membaca trikulnya Qul huwallahu ahad, sementara si B sholat sunatnya yang membaca surat Al-A'la. Dari segi nilai kebaikan dan pahala, maka si B jauh lebih unggul Pak. Bukan berarti tidak dinilai oleh Allah, tapi kalau dalam sholat berjamaah disederhanakan. Minta-minta banyak apalah ayat sepanjang-panjangnya di bawah baca ayat. Itu lain dari seorang-seorang. Saya jamaah apa? Tapi disederhanakan membacanya. M yang terakhir adalah senantiasa mengamalkan Al-Quran. Insya Allah ketakwaan akan bertahan. Terakhir Bapak dan Ibu, dia ada beberapa tapi karena waktu terakhir bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena teman itu akan mempengaruhi perilaku kita. Contoh Pak, awak tidak kota Pak, tapi cubalah duduk dekat kawan dan suka mota Pak. Tidak kota awak dia Pak, kota awak dia Pak. Ada apa saja kenyataannya kawan tuh Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu kalau dalam majelis ilmu, ajar suka duduk dekat orang suka kota Pak. Tidak napik dia awak Bapak Ibu. Sahabat datang turun kan kok sama pulang dia hebat mana ceramah tu hebat iyo sabana hebat hebat iyo sabana hebat galak saya kami nya aja dan galak saya nanti kena begitu kan kini mengaji orang hebat tu kalau galak banyak Pak, kalau nak galak banyak dah hebat ngaji tu ya boleh tu Pak Ibu. Saya pun nanti pulang galak itu saya Pak dan ilmu dah dapat doh. Sebaiknya tentu ada
juga hukumnya, tapi ilmunya juga kita bisa bawa pulang Bapak dan Ibu dirahmati. Kawan sangat mempengaruhi kita. Contohnya waktu sholat dah masuk, awak mungkin sedang ngasih je motor, tapi dek kawan soleh tadi baca Pak, waktu sholat dah masuk, sholat awak dulu saja. Diingatkan Bapak. Atau sama jojo, awak kalau berkawan jo tukang parfum Pak, tabok wangi ya Pak, iya. Tapi kalau kawan jo tukang pabasi, kalau nak kata bakal bonasnya, sederhana saja Pak Ibu. Awak nak merokok, kamu kembali ke rokok Pak Ibu. Kamu gak cek mengira rokok seketik. Awak kembali ke rokok Pak Ibu. Kamu nak merokok Pak Ibu. Tapi cubalah duduk daki orang parokok Pak. Yang merokok, awak duduk lagi sekeliling Pak Ibu. Ada bertiga orang nak merokok, 10 orang nak merokok Pak. Pertanyaannya, kira-kira bon rokok tak baju orang nak duduk daki itu Pak? Pertanyaan yang kedua, mana yang berbahaya dari segi kesehatan, perokok pasif atau perokok aktif? Pasif Pak. Kalau orang perokoknya sudah di situ nyambungnya kedua kan, siapa masuk oksigennya Pak? Orang yang ada sekeliling Pak. Makanya marokok dan narami. Maaf Pak Ibu, kalau fatwa majelis ulama di Padang Panjang itu tidak boleh dekat orang hamil, tidak boleh dekat apa Ibu? Dekat orang banyak dan keramaian. Haram hukumnya di situ Pak. Kadang-kadang dilarang no smoking, ya kan? Tidak boleh merokok itu, baik merokok. Hadis ini Bapak dan Ibu, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Maaf Bapak dan Ibu, orang muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang mampu membuat orang lain selamat karena ucapan dan perbuatan. Pertanyaan tadi Pak, kira-kira di saat awak merokok lalu babaun baju kawan dan lu cari kesehatan terganggu, kira-kira selamat tak orang lain Pak? Ambo minta maaf kepada Bapak yang merokok. Kok ini kamu merokok je jatuh kendaraan ini? Asingan. Cubalah baik ke Singapura. Bapak mungkin Bapak dan Ibu pernah Singapura Pak. Cubalah merokok sembarang merokok saya Pak tangkap Pak. Cubalah merokok di Singapura Pak. Nyuasing sehingga orang nak merokok kapal Singapura tu Pak Ibu payah ni mana ada Pak Ibu. Sedangkan masuk ke pelabuhan itu dia dari siapa? Siapa yang membawa? Tiga ada Pak Ibu. Akhir jawab dia kan bebas Pak. Oleh karena itu pahami makna hadis tadi, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya kata Rasulullah, selamat orang lain karena ucapan dan perbuatannya. Bapak dan Ibu itu rahmatullah. Artikel itu bisa sampai Pak. Karena waktu yang membatasi 24 menit, 5 detik Bapak dan Ibu, bagaimana mempertahankannya? Yang pertama adalah mari kita jaga keikhlasan. Yang kedua, mari kita akrab bersama Al-Quran. Yang ketiga, mari kita berteman dan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Al-haqqu min rabbik, yang benar datangnya dari Allah. Kok caru nyon salah, kok minta maaf kepada Ibu. Orang bijak pernah berkata, tak ada kan yang kau nindak rataknya sebagai ukiran. Dan dolawit dan nindak ombaknya sebagai pengindah pandangan. Dari setebah ke ia pacah tampak barabah sadang mandi. Dia tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok talamu mana tadi kajian Bapak dan Ibu? Biasanya 20 menit. Kamu ya biasanya 20 menit ya Bapak Ibu. Ini sudah 28 menit lagi seketik Bapak dan Ibu. Ya mohon maaf Bapak dan Ibu. Atau bahasa pun kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Bahasa Pasisir tabu ando, bahasa Bale Baru tabu ando, bahasa Indonesia Indonesia Minang, Indonesia centang perenang, Minang kurang jalelo. Kalau ada nama dari itu minta maaf kepada Ibu. Lain nama Bapak Ibu memberi maaf. Antakku akrabu littaqwa. Orang yang pemaaf itu insyaallah tangga untuk menuju takwa. Tapi ada jamaah Ustaz, kami dapat dandam Ustaz. Tapi ada kecil Ustaz dan cik tadi mah ya. Lama tak ada kami tak singgung kami ini aja. Kan ada dari itu Pak Ibu. Tak boleh orang perokok Paknya berang bana kalau sakit itu. Apa Bapak dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.